Oke, di sini aku mau ngejelasin cara ngebake tekstur dari Blender dari dua material yang berbeda ini. Aku mau buat dia jadi satu material aja. Oke, kita langsung aja mulai ya. Yang pertama tuh kita buat dia material atau namain dulu sesuai dengan gininya objeknya. Ini daun. Oke, yang pertama tuh kita select dulu bagian batangnya, terus kita ke sini data, objek data properties, terus kita cari UV maps. Nah, UV map ini kita tambahin aja. Di sana kita ketik batang. Nah, setelah itu kita buat dia image tekstur baru. Nah, setelah itu kita tambahin UV map, baru kita connect UV map ini ke image tekstur yang tadi, baru kita tambahin, terus kita ganti ini jadi batang. Setelah itu kita tambahkan nama untuk teksturnya, kita namain aja jadi pohon atau tree 1A. Terus kita ganti teksturnya jadi 2K ya. 2K itu resolusinya 2048. Oke. Setelah itu sama kita tambahkan juga di sini di bagian daunnya, tapi sebelumnya kita copy dulu yang bagian ini. Image texture sama UV-nya kita copy ke daun. Oke, kita paste di sini. Nah, ini masih merah, kita ganti dulu. Atau caranya kita biar gampang itu kita select semua daunnya ya kita select. Lalu terakhir yang ini kita Ctrl J. Nah, biar dia jadi satu objek. Terus kita masuk ke tadi data objek data properties, terus kita cari UV map, kita tambahkan, kita samakan dengan UV map yang sebelumnya. Jadi kita namain batang. Nah, dia otomatis langsung aman ya, karena udah ada UV mapnya di bagian daunnya. Oke, setelah itu kita balik lagi ke batang, kita lihat teksturnya. Mohon diperhatikan teman-teman, jadi material yang kita mau bake itu kita harus tahu. Misalnya ada banyak material, kita harus select dulu. Setelah itu baru kita select di bagian image teksturnya. Image tekstur aja yang diselect ya, selain itu jangan diselect. Terus kita balik lagi ke daun, sama halnya, kita giniin perlakuan yang sama. Nah, setelah itu udah select semua, baru kita select kedua-duanya, kita Ctrl A, baru kita klik scale. Nah, setelah itu kita masuk ke edit mode. Aku pertama mau UV ulang di bagian daunnya. Kita masuk edit mode, kita select semua A, terus kita UU. Pastikan juga teman-teman kita seleksi di bagian UV map yang kedua ya, yang baru kita buat. Terus kita ulang UU, unwrap, unwrap. Nah, jadi gini di hasilnya. Setelah itu kita klik yang bagian batangnya, tak, kita select, masuk ke edit mode, kita select semua. Nah, udah aman. Nah, setelah itu ini kita jangan UV map ulang karena nanti bakal berantakan. Jadi gini contohnya. Nah, dia bakal berantakan. Kita biarkan saja. Setelah itu kita masuk ke gini ya, kedua-duanya kita select, kita masuk edit mode. Setelah itu baru kita packing. Nah, setelah di packing gini hasilnya ya teman-teman. Ini dia. Aku delete aja dulu material yang sebelumnya. Nah, ini dia. Ini udah rapi ya, nggak ada istilahnya kayak dia tumpuk menumpuk. Karena kalau tumpuk menumpuk tuh nanti akan rusak teksturnya materialnya ya. Nah, setelah itu kita masuk ke object mode. Terus kita cari dia di bagian cycle. Nih render engine-nya kita harus pakai menggunakan cycle. Baru kita turun ke bawah, kita cari namanya bake. Setelah kita cari bake, kita ganti bake type-nya, kita ganti ke diffuse itu sebagai base color. Terus kita uncheck yang direct dan indirect-nya. Setelah itu kita bisa mulai langsung ngebake.
Nah, jadi hasil bake-nya atau prosesnya di bagian sini. Nanti hasilnya dia akan muncul di image editor sini. Jadi kenapa ini lama, teman-teman bisa ubah di bagian sini. Back sampelnya kita ulang ya. Aku klik ESC, aku ganti ke 500 aja udah cukup sih. 500 udah cukup. Baru kita ulang lagi bake. Nah, dia lebih cepat dah ya. Jadi sampel yang tadi aku ganti ini semakin gede dia sampelnya semakin jelas hasil gambarnya. Nah, seperti ini. Ini sampelnya karena kita matiin tadi di prosesnya, kita bisa lihat nih. Ini dia mulai big dari batangnya dulu, baru terakhir di daunnya. Ini batangnya udah ada. Nah, jadi secara langsung dia langsung gabung di sini, tekstur 3A, 1A. Setelah itu teman-teman bisa pilih image, terus save as, terus save di lokasi teman-teman yang mau di mana misalnya. Terus kita ganti dia jadi, tambahkan di belakangnya base color. Nah, kita tetap gunakan PNG. Setelah itu kita save. Lanjut kita nge-bake roughness. Kita ganti bake type-nya ke roughness. Lalu kita mulai bake. Nah, ini dia batangnya udah di bake. Biasanya kalau roughness tuh warnanya dia identik dengan warna putih. Semakin putih dia semakin tingkat ke mengkilapnya itu semakin rendah. Nah, ini dia udah jadi ya. Terus kita langsung aja save as. Ganti ke nama roughness. Nah, kita color depth-nya kita tambahin. Nah, untuk bikin metalik kita nggak nge-bake lagi, kita hanya butuh image, terus kita cari invert image color. Nah, ini dia hasilnya. Setelah itu kita save, kita ganti dia jadi metalik. Kita ganti color depth-nya. Nah, setelah itu kita akan nge-bake normal. Caranya kita ganti dulu di text image texture-nya jadi sRGB ini kita ganti jadi non color. Sama di bagian ini juga batangnya kita tahan shift aja biar nggak nge-unselect. Udah sama juga berarti dia udah langsung sekalian. Kita ganti bake type-nya ke normal. Nah, setelah itu kita bake. Nah, ini dia bake normalnya. Jadi karena nggak ada kita pakai variasi-variasi, ada bentuk cekuk dan cembungnya, jadi lebih aman ya. Dia polos saja. Kita image, save as, kita ganti dia ke nama normal. Oke. Dah, jadi proses bake-nya kita sudah selesai. Kita bisa save biar aman. Jadi kita sekarang mau ganti teksturnya ke tekstur yang sudah kita bake tadi. Kita bisa langsung hapus saja teksturnya di bagian material, kita ganti. Terus yang ini juga kita ganti material. Nah, sebelumnya kita kan ada tadi buat untuk UV-nya, kita balik lagi ke data object, data properties, terus kita hapus yang bagian atasnya, UV yang kita UV pertamanya kita hapus. Terus kita ganti UV yang UV gini ya, daunnya juga kita hapus. Nah, jadi udah UV yang baru ya kita buat tadi. Kita ke material, terus kita buat dia material. Kita mau samakan namanya sesuai tekstur yang kita buat, boleh juga kita buat nama yang berbeda. Tapi lebih bagus teman-teman pakai nama tekstur biar tidak bingung ketika udah di dalam game engine. Nah, setelah itu kita samain juga teks materialnya ini dengan daunnya. Caranya klik material, klik objek,
batangnya, baru kita tahan shift, klik daunnya, kita Ctrl L, terus kita pilih link material, dia secara otomatis langsung nge-link materialnya. Setelah itu kita akan ganti ini, kita akan tambah material, kita tambah material, Ctrl T, Ctrl Shift T, itu kita cari lokasi di mana tadi kita nyimpan, di sini, tree 1A. Oke. Dan ini hasilnya. Bam. Setelah itu ini kan tadi ada namanya transparan. Kita connect aja base colornya ini ke alpha. Terus kita ganti di material, kita paling bawah, kita cari viewport display, cari ke blend mode-nya, ganti alpha clip. Nah, ini dia udah jadi hasilnya ya, hasil bake yang kita lakukan tadi. Jadi dia udah menjadi satu material, nggak berpisah lagi. Ini dia hasilnya. Nih, sudah lebih bagus hasilnya. Jadi nanti kalau di game engine kita sangat mudah sekali untuk masukkan materialnya. Kalau teman-teman mau join yang ini ke bagian batang dan daunnya juga bisa, biar jadi satu mesh. Nah ini udah jadi satu mesh. Ini dia pohon yang sudah kita bake tadi dengan material-materialnya. Oke, thank you.